Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teknik dan fabrikasi nanolitografi ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pola deposisi nanopartikel emas atau AUNPS menggunakan deep-pen nanolitografi. Di sini kami beranggotakan 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Indian Vita Alfani dengan NIM akhir 24, kemudian Khairunisa Arifah dengan NIM akhir 64, dan Farah Nur Ramadan dengan NIM akhir 66. Next. Yang pertama, kita masuk ke tahap introduction atau pendahuluan. Nah, di sini terdapat 3 hal penting yang menjadi highlight di sini. Yang pertama yaitu mengenai nanolitografi itu sendiri, kemudian mengenai metode deep-pen, dan yang ketiga tentang AUNPS. Yang pertama, nanolitografi sendiri adalah cabang ilmu dari nanoteknologi yang mengacu pada proses mencetak, membentuk, atau mengeksa suatu pattern dalam skala kecil untuk membangun struktur yang sangat kecil. Nah, nanolitografi sendiri ini digunakan untuk menghasilkan aplikasi di bidang elektrik, optik, ataupun biokatalisis. Nah, selanjutnya yaitu tentang metode deep-pen atau yang selanjutnya akan disebut sebagai DPN. DPN sendiri itu adalah metode pembuatan menggunakan alat AFM atau Atomic Force Microscope. Nah, untuk DPN ini digunakan untuk membuat gambar atau pattern pada permukaan substrat dari suatu material. Kemudian AUNPS sendiri. Nah, kenapa sih AUNPS harus dilakukan patterning? Hal ini karena AUNPS ini memiliki sifat elektrik dan optik yang unik, sehingga ketika dilakukan patterning, dia dapat digunakan dalam aplikasi elektronik, optik, katalisis, sensing, maupun aplikasi umum pada fisika dan biologi. Next. Nah, selanjutnya masuk ke deep-pen nanolitografi. Apa sih deep-pen nanolitografi itu? Nah, metode DPN sendiri ini adalah teknik yang berbasis scanning probe yang memadukan antara elektron beam litografi dengan direct writing printing. Nah, DPN ini merupakan metode yang serbaguna sehingga dia dapat menggunakan berbagai macam substrat dan tinta, sehingga substrat dan tinta yang digunakan itu tidak menggunakan substrat atau tinta tertentu. Nah, tujuan pengaplikasian dari patterning AUNPS sendiri dengan menggunakan metode DPN ini adalah berkaitan dengan optimalisasi medan listrik dari AUNPS itu sendiri, serta kita dapat mereduksi garam pada permukaan AU dan juga pada aplikasi biokatalisis. Next. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang keuntungan dan kekurangan dari metode DPN atau deep-pen nanolitografi. Jadi yang pertama keuntungan yang kita dapatkan adalah presisi dalam pembuatan pola. Nah, dengan DPN ini, pola-pola yang sangat kecil yang ingin difabrikasi dapat menghasilkan presisi yang tinggi dan akurat dan dapat digunakan untuk berbagai macam penggunaan. Selanjutnya ada kompatibilitas dengan berbagai material. Di sini berarti DPN memiliki kemampuan dapat mendeposisikan berbagai material metal, semikonduktor, atau permukaan yang difungsionalisasikan. Selanjutnya di sini adalah mudah untuk mendepositkan. Di sini artinya adalah pendepositan dengan DPN dapat langsung dilakukan di permukaan tanpa adanya tambahan dan dilakukan dalam suhu ruangan. Dan selanjutnya ada yang keempat itu dapat menggunakan berbagai macam tinta dalam sekali pengerjaan. Artinya terdapat penghematan waktu dalam pengerjaan di mana DPN dapat melakukan kegiatannya dengan berbagai macam tinta dalam sekali pengerjaan. Tinta yang dimaksud di sini adalah molekul organik, polimer, metal, dan lain-lain. Dan yang terakhir, keuntungan yang didapatkan adalah harga yang terjangkau. Lalu, kerugian yang didapatkan adalah dari penggunaan DPN itu yang pertama, waktu yang tidak singkat dalam proses printing. Nah, walaupun DPN dapat melakukan berbagai macam material untuk mendeposisikan dalam satu waktu, akan tetapi waktu yang dibutuhkan dalam proses printing ini cukup lama. Dan yang kedua ini adalah memiliki batas ukuran dalam pendeposisian. DPN memiliki batasan dalam ukuran nanopartikel yang dapat digunakan dalam proses penciptaannya.
Selain itu, semakin besar ukuran nanopartikel, semakin tinggi pula viskositas tinta yang digunakan, yang akan juga memperlambat proses penciptaan pola. Dan yang terakhir adalah kerusakan mekanis. Dari lari cantilever 2 dimensi yang digunakan rentan mengalami kerusakan mekanis karena kekakuan dan strukturnya yang halus. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode. Metode di sini kita akan melakukan penggunaan DPN ke gold nanopartikel. Jadi yang pertama itu prosesnya adalah pembuatan nanopartikel emasnya dulu. Jadi partikel emas yang DMAPAU itu disintesis dengan 9 mg AuCl3 dilarutkan dengan sonikasi dalam 3 mili didosil dimetil amodium bromide atau DDAB dalam toluena. Nah, selanjutnya ditambahkan 0,06 mili tetrabutil amonium hidroksida. Hasil larutannya ini akan berubah menjadi warna kuning. Nah, selanjutnya itu baru kita menyiapkan 30 mg tetrabutil amonium borohidrida yang dilarutkan dalam 1,2 mili larutan DDAB yang kemudian disuntikan ke dalam larutan garam emas sambil diaduk dan dipurifikasi dengan nitrogen. Nah, setelah 3 jam, pertukaran ligan dilakukan dengan mengendapkan partikel emas dengan beberapa tetesan metanol atau etanol dan sentrifugasi selama 5 menit pada kecepatan 14.000 rpm. Nah, partikel emasnya ini kemudian diresuspensi dalam larutan metanol 0,1 molar DMAP. Nah, terus selanjutnya yang kedua itu adalah lapisan permukaan atau persiapan untuk pembukaan. Nah, jadi yang kita pakai di sini adalah wafer silikon dengan lapisan oksida yang tumbuh secara termal sebesar 300 nanometer. Nah, lapisan silikonnya ini atau wafer silikonnya ini dipotong menjadi potongan berukuran sentimeter dan dibersihkan, lalu potongan Silikonnya ini direndam dalam larutan poliel-lisin selama 3-5 menit dan dibilas dengan air deionisasi. Nah, SiO2 yang difungsionalisasi ini kemudian eh, SiO2 yang terbuat ini kemudian difungsionalisasi dengan merkap propil trimetoksisilana melalui perendaman dalam larutan 2% V per V dalam etanol selama selama-laman pada suhu ruang. Nah, substrat ini kemudian dibilas dan disonikasi dalam etanol dan dipanaskan dalam oven pada suhu 80 derajat selama 30 menit dan akan terbentuk SiO2 hidrofobik yang diperoleh dari deposisi uap pentrafluorovenil propil trikloroksilana. Nah, selanjutnya adalah patterning dan imaging. Di sini kita melakukan 5 tahapan, yaitu yang pertama menggunakan sistem DPN Enscriptor dengan kelembapan relatif yang bervariasi, dan yang kedua penggunaan inkcat untuk membentuk pola garis, titik, dan batas. Yang ketiga AUNPS dituangkan ke ujung peluncur prop A dan C dari Si3N4. Yang keempat adalah pemindaian pola partikel emas dilakukan menggunakan prop AFM dengan gaya nominal dan frekuensi resonansi yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah gambar AFM diratakan menggunakan perangkat pengolah gambar SPIP. Nah, kemudian selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, dari penelitian ini dapat diselidiki dari 5 variabel, yaitu yang pertama ada muatan tinta, interaksi permukaan, kelembapan relatif, kecepatan penulisan, dan sistem tinta pelarut untuk mengembangkan prosedur yang meningkatkan muatan AUNP pada ujung mikroskop AFM untuk meningkatkan umur pemodelan. Yang pertama ada muatan tinta. Tinta dasar yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari AUNP sitrat atau CAUNP, kemudian ada nanogold, kemudian ada larutan metanol, DMAPAUNP. Konsentrasi yang berbeda menghasilkan pola deposisi yang berbeda pula. Maka untuk mencapai konsistensi dalam pembentukan pola, AUNP ini dimuat ke ujung AFM yang terbuat dari bahan Si3N4 menggunakan sebuah mikropipet. Proses ini dilakukan dengan mengeluarkan tetesan tinta AUNP ke ujung AFM untuk memastikan bahwa ujung AFM terisi dengan AUNP secara merata dan konsisten agar dapat digunakan untuk mencetak pola dengan akurasi yang tinggi. Dapat dilihat hasil gambar SEM di sebelah kiri menunjukkan hasil dari pemindaian yang memverifikasi proses pemuatan AUNP ke ujung AFM. Pada gambar ini kita dapat melihat bahwa ujung AFM telah terisi dengan AUNP.
Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa ujung AFM terisi dengan AONP dengan baik sebelum digunakan untuk pemolaan. Pada gambar di sebelah kanan ada gambar SEM juga yang menunjukkan hasil penggunaan setelah penggunaan ujung AFM yang terisi AONP untuk pemolaan terus-menerus pada substrat. Pada gambar tersebut dapat dilihat deposisi AONP yang dihasilkan pada permukaan substrat setelah penggunaan ujung AFM yang terisi AONP. Gambar tersebut dapat menunjukkan efektivitas proses pemolaan untuk menciptakan pola AONP di atas substrat yang sesuai. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya ada interaksi permukaan. Silikon digunakan sebagai dasar substrat yang tumbuh secara termal di atasnya. Umumnya digunakan untuk perangkat fabrikasi, dikarakterisasi dengan baik dan juga mudah difungsikan. Hasil menunjukkan bahwa permukaan yang sangat hidrofilik diperlukan untuk deposisi AONP. Untuk mendorong pembentukan meniskus air di antara ujung AFM dan substrat, SiO2 itu dibuat hidrofilik dengan sudut kontak air statis 0 derajat Celcius dengan perawatan UV ozon atau UFO. AONP yang bermuatan positif seperti DMAP, AONP, dan juga nanogold ditempatkan di atas permukaan substrat yang diolah dengan UFO atau UV ozon. Pada suhu ruangan dan kelembapan relatif di atas 40%, hal tersebut berhasil dilakukan. Nah, kemudian kita dapat melihat gambar topografi AFM dari pola-pola DMAP AONP pada SiO2. Kestabilan termal diperiksa dari pola-pola tersebut dengan memanaskannya pada suhu tertentu. Di sini kita panaskan dengan suhu 165 derajat Celcius selama 30 menit. Ditemukan bahwa tinggi AONP sebelum dan sesudah dipanaskan tidak jauh berbeda. Dapat dilihat juga dan juga dicatat partikel-partikel yang lebih kecil akan terdeposisi terlebih dahulu, diikuti oleh partikel-partikel lebih besar dan agregat. Kemudian kita dapat lihat pada gambar di sebelah kanan itu ada perbandingan pola AONP nanogold dengan DMAP AONP. Dapat ditemukan bahwa nanogold lebih mudah membentuk agregat, dan hal ini dapat terjadi karena partikel nanogold berdifusi lebih cepat. Dapat diverifikasi bahwa yang terdeposisi adalah emas dengan menggunakan larutan pengembangan emas yang membuat AONP bertumbuh dan mudah terdeteksi dengan AFM. Next. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini ada kelembapan relatif. Rentang kelembapan relatif yang optimal untuk deposisi AONP adalah 40–60%. Kelembapan yang tepat ini diperlukan untuk menghasilkan deposisi yang baik dan juga konsisten. Gambar-gambar tersebut menunjukkan hasil eksperimen yang dilakukan menggunakan setup multipen untuk pembentukan pola CAONP pada berbagai tingkat kelembapan relatif. Dapat dilihat gambar A itu merupakan setup yang digunakan di dalam eksperimen. Di situ ada 9 pena yang digunakan untuk pembentukan pola. Pena diberi nomor 1 hingga 9 dari kiri ke kanan. Kemudian gambar B ini ada topografi AFM pada kelembapan relatif 40%, yaitu pada pen 1 sampai 5 menunjukkan pola CAONP yang terbentuk pada permukaan SiO2 diolah dengan UV ozon. Pada kelembapan relatif ini, pola AONP mulai terbentuk. Kemudian yang C itu ada di kelembapan relatif 60%, yaitu pada pen 6 sampai 9 yang menunjukkan perubahan dalam tinggi dan lebar pola CAONP. Kemudian gambar D ada pada kelembapan relatif 70% yang menunjukkan deposisi matriks pelarut bersama dengan AONP pada tingkat kelembapan relatif yang lebih tinggi. Secara keseluruhan hasil menunjukkan bahwa kelembapan relatif itu menunjukkan pola dari CAONP dengan tingkat kelembapan relatif optimal yang terlihat pada kisaran 40% sampai 60%. Nah, selanjutnya ada yang keempat, yaitu kecepatan penulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan penulisan tidak mempengaruhi proses deposisi AONP secara signifikan. Pada gambar plotting scattering menunjukkan grafik yang menyoroti bahwa tidak ada korelasi antara kecepatan penulisan atau waktu tinggal ujung dengan deposisi AONP. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan penulisan tidak memiliki pengaruh signifikan pada hasil deposisi. Kemudian gambar sebelah kanan dapat dilihat ada pengaruh kecepatan penulisan pada proses deposisi AONP menggunakan DPN
Pada grafik tersebut, kecepatan penulisan bervariasi dari 0,01 hingga 2 mikrometer per sekon, tetapi tidak ada korelasi yang ditemukan antara kecepatan penulisan dan jumlah AUNP yang terdeposisi. Fenomena ini menunjukkan bahwa berbeda dengan tinta seperti molekul kecil dan juga polimer. AUNP itu tidak menyebar lateral pada substrat dengan peningkatan waktu kontak. Oleh karena itu, optimalisasi tinta AUNP diperlukan untuk mencapai deposisi yang lebih homogen. Next. Nah, kemudian selanjutnya ada sistem tinta dan pelarut. Pengembangan sistem tinta pelarut campuran membantu dalam memberikan sifat yang lebih mirip cair ke tinta AUNP. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi deposisi dan konsistensi pola yang dihasilkan. Sistem tinta pelarut yang diformulasikan dengan baik dapat mempengaruhi viskositas tinta dan kemudahan aplikasi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil deposisi. Dapat dilihat ada gambar topografi AFM dari deposisi matriks yang diproduksi dengan DPN DMAP AUNP di heksanol pada UFO SiO2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penambahan heksanol ke DMAP AUNP itu memiliki dampak yang signifikan terhadap deposisi AUNP. Nah, penambahan heksanol itu menghasilkan pola yang hanya terdiri dari matriks pelarut tanpa adanya deposisi AUNP yang teramati. Hal ini tuh menunjukkan bahwa heksanol tidak efektif sebagai agen pelumas. Nah, kombinasi tinta dan pelarut lainnya mungkin dapat menghasilkan pola yang lebih homogen daripada heksanol. Jadi, pemilihan sistem tinta dan pelarut ini merupakan hal yang penting untuk mencapai deposisi AUNP yang diinginkan menggunakan metode DPN. Next. Nah, yang terakhir ada kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari yang sudah dijelaskan. Yang pertama, ini ada DPN. Nah, DPN atau Deep-Pen Nanolitografi merupakan metode yang menjanjikan untuk pembuatan pola nanopartikel emas AUNP dengan presisi tinggi dan kompatibilitas material yang luas. DPN memungkinkan pembentukan pola dengan ukuran yang sangat kecil, akurat, menjadikannya relevan dalam berbagai aplikasi. Meskipun DPN memiliki keuntungan dalam presisi dan fleksibilitas, namun juga ada tantangan seperti waktu proses yang cukup lama dan batasan ukuran nanopartikel yang dapat membatasi aplikasi DPN. Nah, namun dengan penelitian-penelitian yang terus berkembang dalam variabel seperti muatan tinta, interaksi permukaan, kelembapan relatif, kecepatan penulisan, dan sistem tinta pelarut yang dioptimalkan, nah DPN ini akan memiliki potensi untuk menjadi metode yang lebih efisien dan efektif dalam pembuatan AUNP di masa depan. Oke, next. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.